Halo teman-teman, di video ini aku bakal ngejelasin ringkasan materi fisika 2 yang sudah aku pelajari dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Materinya itu dimulai dari konsep dasar listrik sampai ke arus listrik dan rangkaian sederhana. Untuk minggu pertama, itu aku belajar tentang gaya listrik yang dimana gaya listrik itu kan ada muatan. Jadi muatan itu ada dua jenis, positif dan negatif, yang sejenis itu tolak menolak, sedangkan yang kalau beda jenis itu saling tarik menarik. Selain itu aku juga belajar tentang konduktor dan isolator. Jadi konduktor itu kan bahan yang mudah menghantarkan listrik, sedangkan kalau misalnya isolator itu sulit menghantarkan listrik. Lalu aku juga belajar hukum Coulomb yang dimana menjelaskan besar gaya antara dua muatan. Jadi yang aku pahami, gaya listrik itu dipengaruhi sama besar muatan sama jarak. Terus ada juga konsep kuantisasi muatan. Jadi artinya tuh muatan kelipatan dari muatan dasar. Dan untuk masuk minggu kedua itu masuk ke medan listrik. Jadi yang aku dapat medan listrik ini kan adalah daerah yang di sekitar muatan yang masih dipengaruhi gaya listrik. Jadi tuh ada yang aku pelajari itu ada beberapa kondisi kayak medan akibat muatan titik, medan akibat dipol listrik, sama medan akibat distribusi muatan kontinu. Selain itu dibahas bagaimana muatan titik berperilaku kayak ketika berada dalam medan listrik. Jadi yang aku pahami, medan listrik itu menentukan gaya yang dialami muatan lain sama arah medan dari positif ke negatif. Masuk ke minggu ketiga itu aku belajar medan listrik juga, tapi lebih masuk ke flux listrik sama hukum Gauss. Jadi flux listrik itu kan menggambarkan banyaknya medan listrik yang menembus suatu permukaan. Sedangkan hukum Gauss itu menyatakan bahwa flux listrik itu sebanding dengan jumlah muatan di dalam permukaan tertutup. Jadi yang aku tangkap dari medan listrik, flux listrik dan hukum Gauss itu yang penting itu muatannya tuh di dalam permukaan, sama mempermudah perhitungan untuk kasus yang simetris. Kalau untuk minggu keempat itu aku belajar tentang potensial sama energi listrik. Jadi energi potensial itu kan energi yang dimiliki muatan karena posisinya dalam medan listrik. Lalu ada juga permukaan ekuipotensial, yaitu permukaan yang memiliki potensial yang sama di setiap titiknya. Selain itu kan kalau seingatku itu dipelajari juga potensial listrik akibat muatan titik, dipol listrik, muatan kontinu. Jadi yang aku pahami, medan listrik itu berkaitan dengan gaya, sama potensial listrik berkaitan dengan energi. Dan untuk minggu kelima itu aku belajar tentang kapasitor dan dielektrik. Jadi kan kapasitor itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi besar kemampuan menyimpan muatan disebut kapasitansi. Selain itu aku juga belajar tentang energi yang tersimpan dalam medan listrik sama bahan dielektrik, yaitu bahan dimasukkan di antara pelat kapasitor untuk meningkatkan kapasitansi. Jadi itu yang aku pahami dari minggu kelima, kapasitor dan dielektrik itu. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Dielektrik juga itu bisa memperbesar kemampuan menyimpan muatan. Untuk minggu ke-6 itu aku belajar tentang arus listrik dan hukum Ohm. Jadi arus listrik itu kan adalah aliran muatan dalam suatu penghantar. Di sini
aku belajar tentang arus listrik, resistansi dan resistivitas, hukum Ohm, sama hukum Ohm itu kan menjelaskan kayak hubungan antara tegangan arus dan hambatan. Selain itu kan dibahas juga usaha dan energi listrik, gaya gerak listrik atau sumber tegangan. Jadi yang aku pahami, arus itu dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan. Jadi energi listrik bisa diubah menjadi bentuk energi lain. Jadi dari minggu pertama sampai ke-6 aku belajar bahwa semua konsep ini kan saling berhubungan ya. Mulai dari muatan listrik, kemudian medan listrik, energi sampai akhirnya ke arus listrik. Dan yang paling penting bukan cuman menghafal rumus-rumus, soalnya kan fisik ini kan banyak rumus ya, tapi memahami juga bagaimana konsep-konsep ini tuh saling terhubung. Sekian dari penjelasan aku, terima kasih.